Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya 29 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mewaspadai keajaiban yang dimaksud dalam nats ini. Bahwasanya ini bukan keajaiban yang positif, malahan ini merupakan keajaiban yang merupakan kemunduran. Apa keajaiban yang dimaksud dalam hal itu? Seharusnya orang-orang arif menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi orang lain. Tetapi akan ada suatu waktu di mana orang-orang arif dan bijaksana itu bukan lagi pribadi-pribadi yang akan menunjukkan bagaimana ia berpengaruh kepada orang lain, malahan kearifan orang-orang tersebut akan bersembunyi. Bagaimana ketika seseorang yang kita anggap layak untuk menerima segala petunjuk, ternyata ia tidak membuka mulutnya dan tidak mengucapkan dua patah kata pun yang memberikan sebuah nasihat atau petunjuk. Disinilah sebenarnya yang menjadi persoalan itu. Tetapi apa yang menjadikan hal ini seperti yang dikatakan oleh nats ini? Ternyata jawabannya adalah hal yang sering sekali kita abaikan, tetapi sangat menentukan akan masa depan. Ketika kita membaca dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13, Tuhan telah berfirman, "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Ini adalah pemicu dari segala sesuatu ya. Kita tidak boleh mengabaikan hal ini dan tidak boleh merasa sepele. Sebab sebenarnya ketika kita beribadah, hal itu merupakan koneksi di mana kita memiliki frekuensi yang sama. Sehingga Yesus Kristus menyatakan hal yang begitu tegas dan prinsipil bahwa ketika seseorang berdoa, hal ini sama juga ketika seseorang beribadah, maka dia harus berada di dalam roh dan kebenaran. Jika roh dan kebenaran itu berdiam di dalam diri seseorang, tentu ibadahnya bukanlah ibadah yang hanya dihafalkan atau ibadah yang hanya diucapkan di bibir, melainkan ibadah yang terkoneksi langsung dengan Allah. Untuk apa kita melakukan hal-hal yang nampaknya luar biasa, sebenarnya hati kita tidak tertuju kepada Allah? Bukankah hal itu merupakan sesuatu yang sia-sia? Bukankah kita melakukannya hanya untuk mendatangkan murka kepada kita, karena kita hanya melakukannya bukan dengan hati yang tertuju kepada Allah, melainkan hanya untuk mengikuti hal-hal yang telah dihafalkan oleh manusia. Mari memperbaiki segala sesuatunya ini, sehingga hal yang ajaib ini tidak menimpa saudara, melainkan saudara akan tetap beroleh hikmat kebijaksanaan itu dari firman yang saudara dengarkan dan baca setiap hari, dan hal itu akan memberikan saudara pengertian yang akan berdampak baik bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau telah menghardik kami kembali bahwa ibadah yang sejati bukanlah hanya di mulut, tetapi harus merupakan kesungguhan hati kami kepadamu. Ampuni kami Bapa. Kami adalah orang yang bodoh.
bukan orang yang bijaksana, karena kami tidak tahu menyenangkan hati Tuhan. Kami hanya tahu menyenangkan diri kami. Itu mengapa kami sangat bodoh. Bimbing kami Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu senantiasa hidup di dalam diri kami, yang memberikan kami pengertian, jalan keluar, dan firman-Mu menjadi ketetapan yang sungguh-sungguh dalam hidup kami, sehingga kami bukan orang bijaksana yang tertutup hikmatnya. Terpuji Engkau ya Bapa di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.